Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi tasofa bil kamalat Sayyidina Muhammadin ayada bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi fa'alul hasanat wajtinabul munkarat amma ba'du. Yang saya takdimkan para alim ulama, para kiai, ini kumpul semua guru-guru saya, Al-Mukarram Al-Ustad Fuad Makmuri, Al-Mukarram Al-Ustad Suhadi, Al-Mukarram Al-Ustad Abdul Latif LC, kemudian Sohibul Bait ya, Ustadz Suryadi, kemudian jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah ya, Hidayah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para hujat, para orang tua kami yang tidak juga bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan mendapatkan rahmat, ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta ridhonya kita dapat berhalaqah, bersilaturahmi di tempat yang sangat sederhana tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan kumpulnya kita ini mendapatkan barokah fid dunya wal akhirah. Sholawat serta salam marilah kita curahkan atas beliau, junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para ulama-ulama, para habaib, juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan bimbingan oleh Allah, bahkan diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat mengikuti ajaran syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma atau pertolongan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini luar biasa. Malam Jumat, semakin malam semakin banyak pahalanya. Apalagi kalau kita ya itu baca kitab Tanwirul Qulub ya, Tanwirul Qulub karangan Syekh Amin Al-Qurdi ya. Itu kalau malam Jumat itu di atap rumah kita itu pada ngejejer ya, pada ngejejer. Kalau pengen ngeliat nanti belajar sama Al-Mukarram Al-Ustad Fuad Makmuri. Nah, beliau udah kasap, bisa ngeliat mana yang lagi nongkrong di atap ya, mana lagi enggak. Nah, itu di atap rumah kita masing-masing ya, itu manggil-manggilnya gimana? Manggilnya mana anak saya, mana keluarga saya, artinya istri masih keluarga, kemudian mana kerabat saya gitu. Itu manggil-manggil, anak dipanggil, kemudian keluarga dipanggil, kerabat tidak dipanggil, tidak ada satupun yang kemudian menjawab. Kemudian dipanggil lagi tuh, mana yang nempatin rumah saya ya, kemudian mana yang kemudian pernah saya beliin pakaian waktu 7 hari, pakaiannya dibagi-bagi kemudian dipakai. Nah, itu dipanggil tuh nanti tuh, pakaian orang yang sudah meninggal kan kita pernah dapat tuh. Nah, itu dipanggil, Pak, jangan macem-macem itu. Bahkan kemudian yang makan kuehnya, minum kopinya, teh manisnya dipanggil juga tuh. Sampai bilang bagaimana? Hal minkum yazkarun, hal minkum yatafakkarun. Apakah sekalian tidak ingat satu orang saja?
apakah kalian kemudian satu pun tidak memikirkan saya? Tuh. Nah itu kalau kita melihat nih, ya serem gitu. Nah akhirnya apa? Akhirnya dia bilang, tidak ada satupun orang yang ingat dengan saya. Padahal waktu tahlilan minum kopi, waktu tahlilan ngambil baju, waktu tahlilan ngambil kuenya banyak-banyak pintu dibesek. Nah itu dipanggilnya lebih kencang tuh. Bahkan kemudian yang pernah minta rokoknya dan uangnya itu juga dipanggil-panggil. Tuh. Nah, akhirnya apa? Karena yang dipanggil nggak pada jawab, yang dipanggil nggak pada kirim doa, ya. Sampai-sampai dia bilang, irhamu yarhamukumullah. Kasihanilah saya, sayangilah saya, katanya. Karena apa? Karena nanti kalau engkau kirim doa kepada aku, maka Allah akan balas kasih sayangnya. Sayangnya nggak pada kirim doa tuh. Makanya penting anak kita tuh minimal Fatihah, bisa. Bahkan dilanjutkan dalam kitab tersebut, wa yabkhuluna, jangan pada bakhil, jangan pada pelit. Kirim Fatihah, kirim baca Yasin, tahlil, tasbih, kok kagak ada. Nanti engkau akan merasakan seperti aku. Tuh. Nah, mulai besok tuh kirim Fatihah orang-orang tua kita, orang-orang tua kita yang ke atas tuh, bapak, kakek, kemudian sampai buyut, kirimin Fatihah. Itu penting malam Jumat. Jangan sampai bapak-bapak pulang dari sini nanti dilihatin betul-betul karena nggak kirim Fatihah. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya Isra Mi'raj sudah dikupas habis oleh guru-guru saya semuanya. Paling saya cuma 10 menit. Inti dari Isra Mi'raj adalah menerima perintah sholat. Nah perintah sholat ini memang langsung, ya, langsung Nabi Muhammad, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dalam sholat yang perlu kita kedepankan adalah sholat yang benar-benar memiliki dasar dari ulama sampai kemudian sahabat sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ibadah yang harus kita laksanakan sehingga ibadah kita ini dapat merasakan rasanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita mah enggak, Pak. Padahal mah kalau kata guru-guru kita di sholat takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, kan mestinya kita khusyuk. Khusyuk itu satukan pikiran kita dengan hati. Di boro-boro pas Allahu Akbar pikirannya dompet ketahuan bini, ya kan? Allahu Akbar itu kacamata di mana tadi naruhnya? Padahal mesti khusyuk walaupun 1 menit. Ini untuk membuktikan bahwa kita ketika takbiratul ihram satukan pikiran kita dengan hati kita. Kenapa hati ini tidak selalu menunjukkan kita ketaatan kepada Allah? Karena kita dalam hidup tidak mampu membedakan mana jasad, mana hati, mana ruh, dan mana sir. Tuh. Ini harus belajar pelan-pelan supaya ibadah kita betul-betul merasakan rasanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kupas jasad itu adalah wayusama, milik Allah. Jadi jasad itu kita namakan adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Jasad itu kelihatan, Pak, dicubit sakit, ya, kemudian kelihatan
ganteng apa enggaknya, itu jasad, batang kasar. Sehingga kemudian jasad itu dinamakan adalah milik Allah. Ketika itu kita tahu bahwa jasad adalah milik Allah, maka kita harus melindungi, kemudian memanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktunya tidur paksain begadang. Nah, itu namanya tidak sayang sama milik Allah tuh. Kenapa Gus Baha bilang ketika kita puasa kalau waktunya tidur, tidur aja. Supaya apa? Supaya kita mengakui aku ini lemah, engkau kuat ya Allah. Tidur tuh, tidurnya dapat pahala. Lah kita puasa enggak, dipaksa-paksain kuat. Padahal jasad ini harus kita pelihara. Jasad ini harus kita lindungi. Jasad ini harus kita betul-betul rawat. Waktunya tidur, ya tidur. Kalau kemudian kita sudah mengakui bahwa jasad itu adalah milik Allah, maka pasti perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Tuh. Kita kan selama ini nggak tahu jasad ini kenapa perbuatannya bukan perbuatan Allah, karena tidak pernah mengikuti apa kata hati. Jadi kalau kata hati, ajan Allahu Akbar, yubadiru fi taatillah, menjegerakan taat kita kepada Allah, tiba-tiba tidak kita ikuti. Makanya wajar jasad sepanjang dia tidak mau mengikuti apa kata hati, hati adalah sebagai jembatan, maka sampai kapanpun juga ibadah kita, ibadah yang tidak akan merasakan rasanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jasad kalau sudah mampu mengikuti kebaikan, mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangannya Allah, itu dinamakan jasad kita. Ketika kita melakukan, berarti itu perbuatan Allah, bukan perbuatan kita, Pak. Perbuatan Allah. Kita ini tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan. Tidak ada upaya, kita tidak mampu meninggalkan perkara yang haram. Kita tidak mampu ada upaya meninggalkan maksiat. Karena apa? Karena kita nggak punya upaya. Kekuatan juga kita tidak mampu melakukan kebaikan, kebenaran. Itu semua urusannya Allah. Makanya jasad ini harus dipelihara. Makanya guru saya kalau ngajarin, habis sholat tuh, nih, dada kita dipegang sebelah kanan, sambil kita baca ila ruhi wal jasadi. Sebutin nama kita. Misalnya namanya Sugianto bin Hambali, Al-Fatihah. Tuh habis sholat. Supaya apa? Supaya tiap harinya jasad itu mau mengikuti apa yang kemudian dikatakan hati. Bahkan kemudian ruh juga sering kita fatihain. Supaya apa? Supaya badan kita ketika sakit, ruhnya kemudian pergi sebentar, tapi karena kita sering fatihain badan kita dan ruh kita, insya Allah nggak bakal kena penyakit. Jangan sampai fatihahnya ngincer-ngincer janda. Ada janda Salma namanya ila hadrati Salma Al-Fatihah. Jangan, itu mah gampang. Pakai apa namanya? Sutak itu mah. Ajengan sutak. Soekarno Hatta. Beres itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ini kenapa saya mengenalkan unsur atau komponen jasad, komponen manusia tadi, jasad, hati, kemudian ruh dan sir. Supaya tadi orang yang sudah mampu mengenal komponen 4 ini, pasti dia akan tahu dia berasal dari mana dan akan kembali kemana, apa tugasnya, dan kemudian tugas utama selama hidup
Apa yang dilakukan? Karena sudah mengenal diri. Bahkan kalau sudah mengenal diri, mengenal Allah, mengenal kekuasaan Allah, berarti dia tahu tujuan utama hidup. Yang kedua, hati, Pak. Hati itu adalah batang halus. Yang dicubit itu pasti ngerasain sakit, tapi kalau dilihat tidak akan nampak. Dan hati itu menurut Syekh Abdul Singkil, ya, Syekh Abdul Rauf Singkil, orang Aceh, itu hati adalah tempat tongkrongannya malaikat yang kemudian membisikkan kebaikan-kebaikan. Makanya kalau ada azan berbunyi pada waktu duhur, pilihannya adalah nasi padang apa sholat dulu, padahal malaikat nyuruhnya yubadiru fi taatillah, ayo segera awal waktu, ayo segera jadi makmum bersama imam. Tapi karena tidak tahu bahwa hati itu tongkrongannya malaikat dan berbisik tentang kebaikan, makanya milih nasi padang. Bener gak, Pak? Iya. Apalagi kalau emaknya udah bilang, Pak udah matang nih, Pak. Sholat dulu apa makan dulu? Coba kalau saya tanya, sholat dulu apa makan dulu, Pak? Pasti belinya makan. Padahal secara ilmu tauhid, yang memberikan rasa lapar, yang memberikan rasa haus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ada orang yang mendengarkan perintah Allah seperti sholat, kemudian dia yubadilu fi taatillah, pasti dia melaksanakan sholat dulu dan perintah dulu. Karena haus dan lapar adalah Allah yang memberikan. Banyak orang di tengah-tengah tsunami itu tidak makan selama seminggu, tapi dia tetap hidup. Saya tanyain, makan dulu apa sholat dulu, Pak? Hah? Dulu. Kalaupun sholat dulu, kemudian otak ini kan bersambung ribuan ya, sarafnya nyambung semua kemana, kemudian tidak ada gizi, kita sholat kemudian jadi lemes tidak jadi kusu tidak merasakan rasanya kehadiran Allah. Lebih baik sholat dulu apa makan dulu, Pak? Inilah kalau ilmunya apa namanya boleh nyontek. Ya ini mah sesuai makom, Pak. Kalau makomnya lapar ya makan. Kalau makomnya udah tauhid ya ninggalin makan. Tuh. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah tahu bahwa hati itu adalah tongkrongannya malaikat dan berbisik tentang kebaikan, maka hati itu dinamakan adalah 99 Asmaul Husna, dari mulai Ar-Rahman sampai kemudian As-Sabur. Ini ada di hati kita, makanya harus kita wujudkan. Bagaimana kemudian kita kasih sayang terhadap orang-orang yang harus kita perhatikan, bagaimana kemudian kita sabar dalam hidup, menghadapi hidup ini. Jangan sampai kita mah pencitraan nih, Pak, mentang-mentang calegnya janda, dia harus ngamali Asmaul Husna yang namanya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Repot. Giliran ngamalin Asmaul Husna, bahwa di hati itu ada 99 Asmaul Husna, karena niatnya adalah tidak baik, maka tidak akan nyambung. Nah ini hati. Makanya kalau sudah paham ilmu ini, 99 Asmaul Husna yang ada di hati kita, minimal kita amalin 5 lah, minimal. Sebelum kita meninggal, amalin 5. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Rojak, ngasih uang tuh sama tetangga, ngasih uang sama janda ya. Nah udah itu, amalin dulu aja. Supaya apa? Supaya hidup hati kita ini karena sebagai jembatan. Masuk kemudian yang ketiga, roh. Nah, roh repot ya. Jadi kalau sebenarnya saya nggak perlu, cuman karena tadi di mobil nanti
ceramahnya itu aja katanya. Kayak dibisikin gitu Pak. Nggak tahu yang bisikin sebelah saya polisi. Kebetulan saya bawa polisi tuh Pak. Polisi Kapolsek Kalibaru tuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah ruh, ya. Ruh itu adalah sebenarnya diri, ya. Jikalau kemudian ada jasad tidak ada ruhnya, namanya mayit. Jasad nggak ada ruhnya, mayit. Ruhnya ada, nggak ada jasadnya, oh bisa jin itu, bisa malaikat. Makanya ketika dia kolaborasi antara jasad, ya, dengan ruh, berarti sebenarnya diri. Di ruh itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menjaganya. Makanya Pak, kalau ada orang stroke di kaki itu, nah itu sesungguhnya ruhnya lagi nggak ada, pengawasan Allah tuh. Makanya kalau orang-orang yang kasar itu nggak mau ninggalin Fatihah untuk ruh kita sendiri supaya keisi semua tuh, keisi, supaya kaki ini ruhnya hidup sampai dengan kepala. Nah ya bisa Fatihah tadi ya apa, ila ruhi wal jasadi nama bin al-Fatihah gosok tuh, terus sampai panas, sampai kemudian keluar air, ya kan. Jangan sampai keluar airnya dari mulut. Nah ini bahaya, namanya edas ya. Keluar air sampai keringetan, baru kita usapkan dari mulai kepala sampai muka sampai kaki. Begitu luar biasanya ulama-ulama kita mengajarkan jangan sampai kita sakit. Bahkan di ruh itu juga itu terdapat sifat 7, ya, 7 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, alam. Kita bicara itu sesungguhnya Allah yang memberikan kita bisa berbicara. Kita mendengar sesungguhnya Allah yang memberikan pendengar. Tahu tuh kita bahwa ruh adalah seperti itu. Ruh adalah pengawasan atau berada di kekuasaan Allah. Kemudian ruh itu adalah ada 7 sifat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor. Maka harus kita hidupkan. Supaya apa? Supaya kita ini tahu diri. Kenapa selama ini kita tidak tahu diri? Karena tadi jasad kita nggak tahu, hati kita nggak tahu, kemudian ruh tidak tahu. Bagaimana kemudian bicara dengan sir? Allah, jasad yang memerintahkan adalah hati, hati yang memerintahkan adalah ruh, ruh yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah bisa 4 komponen ini kita tahu setelannya, pasti ibadahnya itu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ibadahnya? Pasti ya'budunallaha ala sabilil haud. Ibadah kita tuh Pak pasti punya dasar takut sama Allah. Bukan takut karena kita mau lewat ada orang bilang takut, bukan itu maksudnya. Takut sama Allah, ibadah yang dasarnya takut. Apa dasarnya adalah takut kepada Allah, adalah takut ketika ibadah kita belum sempurna. Ketika ibadah kita ini masih belum tanhar anil fasa iwal munkar. Apa ciri-cirinya orang yang kemudian ibadahnya adalah dasarnya takut kepada Allah? Wa yastahqiruna nafsahu. Dia selalu merasa rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya Allah karena takut. Kalaupun dia punya jabatan, kalaupun dia orang kaya, kalaupun dia berilmu, pasti tuh kedudukan 3 itu dia tetap merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ini mah baru punya mobil Avanza, mobil Veloz, Avanza Veloz, udah gaya-gayaan. Dia tidak takut, dia tidak merendahkan hati dia dan diri dia di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya Allah. Itu orang yang ibadahnya dasarnya takut, pasti dia akan merendahkan hati dan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya Allah. Bahkan ciri yang kedua adalah dia merasa sedikit kebaikannya di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya Allah. Tuh. Dia nggak merasa mentang-mentang udah ibadah. Dia tidak merendahkan orang yang kemudian ibadahnya hanya besok sholat, besok enggak. Dia tidak merendahkan. Karena dirinya merasa ibadahnya, amalnya sedikit, sehingga dia termotivasi untuk melaksanakan ibadah yang selanjutnya dan berikutnya. Ini orang yang takut sama Allah. Bahkan dia merasa kejelekannya itu lebih banyak. Saya banyak kejelekannya sehingga dia memandang orang lain itu lebih mulia. Dia melihat anak kecil pasti mulia anak kecil itu. Dia melihat orang tua pasti mulia anak itu. Dia memandang orang lain pasti lebih mulia daripada dirinya. Nah kita makan enggak. Baru sholat 5 waktu aja ada orang yang nggak sholat. Sholat lo besok mati. Itu sudah takabur. Ya, saya punya cerita nih dikit sambil nutup. Itu ada orang takabur, orang kaya banget, kaya raya gitu ya. Nah orang kaya raya ini masuk ke restoran. Di dalam restoran tuh udah banyak orang lagi pada makan. Dalam restoran kedatangan orang kaya itu yang lagi makan tuh pada nyambut, weh bos ya. Semua nyambut. Ada satu orang di pojokan tidak nyambut, dia diam cuma senyum gitu. Akhirnya Pak, kesel nih orang kaya tadi disambutnya cuma senyuman doang, tidak ada gerakan gitu. Akhirnya dia bilang gini. Jadi yang di restoran habis makan, saya kasih duit. Serentak semua bilang gembira. Tetap orang yang tadi yang di ujung itu dia nggak ada gembiranya. Makin kesel tuh orang kaya itu yang tak atur itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia pulang. Pas pulang baru 1 langkah jatuh dia. Setelah jatuh apa? Jatuh tidak ada satupun orang yang tadi dibayarin makannya dikasih duit nolong. Gak ada. Yang nolong itu tadi orang yang dikecilkan. Dia ke depan ditolongin. Akhirnya apa? Akhirnya masukin ke rumah sakit, kemudian dibayarin rumah sakitnya, dia pulang. Akhirnya apa? Yang orang kaya takabur tadi, dia nanya, siapa nih yang masukin rumah sakit? Itu Pak, orang pakai topi hitam. Terus saya mau bayar, saya mau kejar orang itu. Masih kesel dia. Akhirnya di kasir sudah dibayarin. Akhirnya dia pergi ke restoran. Dia tanya, siapa yang kenal orang itu? Ternyata kasirnya kenal. Saya kenal Pak. Itu orang yang punya restoran ini, bahkan kemudian cabang restoran yang lain. Wah Allah, saya malu kalau kayak begitu. Saya tobat kalau gitu. Ada pesan apa kira-kira? Saya pengen belajar dari orang itu. Oh ada Pak. Dia meninggalin kertas gitu ya. Akhirnya kertas itu dibaca pelan-pelan dia supaya ilmunya masuk. Dibaca. Akhirnya dibaca pelan-pelan. Akhirnya dia ngomong juga, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 coblos apa keinginannya masing-masing. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir. Kemudian yang kedua, supaya ibadah kita tadi dapat merasakan rasanya kehadirat Allah, maka kita ibadahnya
sesuai dengan hadis Rasulullah, sahabat Rasulullah sampai ke bawah, yaitu ya'budunallaha ala sabilir rahmah. Ibadah kita ini dasarnya harus mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun orang yang mampu kemudian ibadahnya melebihi kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Coba Pak, mata, kemudian kuping, kaki bisa berjalan. Na'atoina kalau kausar, sungguh telah kami berikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Sehingga ketika kita ibadahnya luar biasa kaya pun tidak akan mampu menandingi apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin. Apalagi kita mah campur. Pagi beriman, sore kagak, malam tahajud, pagi akhirnya ngejek orang. Tuh. Gimana kita mau ibadahnya total? Makanya ketika kita ibadahnya mengharapkan kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, cirinya adalah wa yakunu qudwatan nasi bi jami'il halati, menjadi panutan di hadapan Allah, panutan di hadapan makhluknya Allah. Di hadapan Allah kita juga dirupi taatillah, menyegerakan taat kita kepada Allah. Ketika azan itu dikumandangkan, tinggalin tuh nasi padang, tinggalin tuh pete jengkol, karena kita adalah ingin ibadahnya mengharapkan rahmatnya Allah. Tuh. Jadi panutan di tengah-tengah manusia, artinya apa? Paling rendahnya adalah keluarga kita. Jangan pernah kita menzolimi anak dan istri kita. Jangan pernah kita membohongi anak dan istri kita. Jangan pernah juga kita membenci anak dan istri kita. Sebab ketika kita sudah memulai kasih sayang kepada keluarga kita yang paling terendah, kemudian keluarnya adalah tetangga kita, keluarnya lagi adalah saudara kita, kemudian ini kita lakukan penuh dengan kasih sayang, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan rahmatnya, akan selalu memberi kasih sayangnya. Sayangnya kita ini, sayangnya cuma pencitraan. Sayang di rumah kagak, di samping disayang karena belum punya anak, jandanya belum punya anak. Saya cerita janda itu juga gara-gara punya Suhadi. Jangan lupa janda katanya. Ketika kita sudah memberikan, memberlakukan diri kita kasih sayang, pasti rahmat Allah akan turun. Tidak mungkin kasih sayang Allah akan turun, rahmat Allah pun tidak akan turun ketika kita tidak mampu memberikan kasih sayang. Yang paling terkecil adalah keluarga kita. Nah ini Nabi Muhammad, para sahabat, ibadahnya cepat dapat rahmatnya Allah. Yang kedua, wa yakunu ashon nasi bil mali juhdan fid dunya. Selalu hatinya ini dermawan. Makanya ini ngadain ini kira-kira nyumbang paling banyak siapa? Alhamdulillah, takutnya dikasih tuh ngomongnya gitu. Jadi kalau kita kemudian hatinya dermawan, dia tidak memporsingkan urusannya dalam urusan dunia. Waktunya ibadah, dia ibadah. Waktunya kemudian dia sodako. Waktunya dia mencari dunia, cari dunia. Karena walinya Allah, inna awliya Allah lam yanalu min saati rahmatillah wa ridwanihi bi kasratil ibadah walakin naluha bisakhawati nafsi wal istihanati bid dunya. Sesungguhnya kekasihnya Allah, walinya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ampunannya Allah, itu sebab hatinya dermawan. Dulu kalau kita lihat cerita film Pak, Sunan Kalijaga, Sunan
apa Giri, Sunan semua 9, itu dermawan. Padahal dia tidak punya harta banyak. Tapi karena dermawannya, rahmat Allah turun kepada para walinya Allah. Yang terakhir, ciri orang yang kemudian mendapatkan atau ibadahnya dasarnya adalah rahmatnya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, hasanah zonni billahi wal khalqi. Dalam hidupnya itu dia tidak pernah buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada makhluknya Allah. Ketika dia kemudian diuji oleh Allah berupa sakit, berupa susah, berupa sedih, dia tetap berikhtiar. Sakit dia berobat ke dokter, kemudian dia tidak ada rezeki atau belum mendapatkan kecukupan hidup keluarganya, dia tetap ikhtiar dagang, dia tetap ikhtiar kemudian bekerja. Artinya apa? Artinya dia tetap konsisten. Ketika sakit berobat tetap sakit. Ketika dia keluarganya untuk meningkat ekonominya, dia sudah ikhtiar dagang, ikhtiar kerja, kemudian dia belum mencukupi juga atau ada kelebihannya, dia tetap konsisten sama Allah. Dia tidak pernah buruk sangka sama Allah. Nah, kita makan baru tahajud semalam, ya Allah kayaknya saya malam tahajud, saya udah ampun-ampunan, padahal kalau doa malam itu dijabah, ya Allah mana buktinya, pagi sampai sore ya kia-kia wae. Itu sudah buruk sangka sama Allah. Apalagi buruk sangka terhadap makhluknya Allah. Kita baru sakit pinggang atau kaki nggak bisa jalan, jangan-jangan tuh yang rumah depan itu ya yang kerjain saya nih, jangan-jangan itu tuh pantesan lihat saya cemberut aja. Itu jangan-jangan tuh sudah buruk sangka sama makhluknya Allah. Padahal kalau kita meyakini, mengimani bahwa ketika ujian dari Allah berupa sakit, berupa susah, bahkan kemudian berupa kesedihan, kita imani. Yang penting kewajiban kita sebagai manusia adalah menerima dan menjalankan. Selebihnya itu adalah keputusan Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Ketika orang itu mengimani ujian dari Allah berupa kesakitan, kesusahan dan kesedihan, maka Allah akan memberikan petunjuk lewat hatinya. Kenapa Allah tidak memberikan petunjuk lewat hatinya? Karena hidup kita sudah terbiasa buruk sangka sama Allah, buruk sangka terhadap makhluknya Allah. Istri saya Pak, tahun 2014 kanker payudara. Ikhtiar kita berobat, walaupun utang, berobatnya uangnya mutar. Terus kita datangin ke Sumedang ya, di Sumedang itu ada ratut-atut ya, yang kalau berobat kepalanya dibelah, ya dibelah beneran Pak. Payudara dibelah beneran. Kemudian berobat lagi ke FPI daerah Banten tuh, Haji Wahyu tuh, pedangnya panjang. Berobat misalnya matanya sakit mata, ya dibelek di atasnya mata. Kemudian palanya sakit, ya dibelek palanya. Tapi setelah dibelek, kasih selampe, langsung diginiin, sembuh. Bukan sembuh, maksudnya rapat lagi gitu. Tuh. Berobat lagi ke Sony Jaya yang Romangun tuh, yang sekali daftar 20 juta. Kalau udah bayar 5 juta, kemudian kita ngelanjutin, 5 juta hilang. Berobat lagi ke Bogor. Intinya adalah kita ikhtiar. Yang nyembuhin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mereka. Mereka itu semua berikhtiar, semua itu berusaha untuk menyembuhkan. Alhamdulillah, sampai sekarang istri saya sembuh. Yang penting kita ikhtiar Pak. Dalam hidup ini kemudian kita tidak buruk sangka sama Allah, tidak buruk sangka sama makhluknya Allah. Insya Allah ibadah kita dasarnya adalah mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada ilmu yang belum tersampaikan. Nanti saya harap saya bisa dipanggil lagi untuk maulid atau untuk apa. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.